tunggu yang mulai. Yuk. Iya tunggu. Itu lang ng Facebook. Iya. Iya mulai. Apa katanya? Anak wifi. Orang. Ayo. Kita nih Pak. Ordon udah duluan komando ya. Apa apa? Oh, sana sih nonton cici. Hindi mo tayo. Ngintip. Di pun mulai mawon. Mangga. Nggih. Yuk, amsan. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini, malam Selasa tanggal 24 April 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita semua dapat melakukan kegiatan ini. Tentunya berharap agar dalam kegiatan ini membawa keberkahan, kemanfaatan dan tentunya menambah wawasan ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam marilah kita tetap limpah curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, tentunya kita selaku umatnya yang setia terhadap risalah beliau. Mudah-mudahan kelak nanti di hari Yaumul Qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang kula hormati para kiai, para masyayikh, para asatidz yang sudah hadir pada malam hari ini, tentunya dalam agenda acara halaqah aswaja kebangsaan yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan kepada Akhinal Kiram Kang Ustadz Jamaluddin Aja Akhinal Pataba yang melak keluarga kita parpurku. ya kan dimuliakan. Akhinal Pataba ya. Iki lagi live. Siap. Akhinal Patah. Panjenenganipun Kang Ustadz Muhammad Asep Jamaluddin Az-Zahid yang sudah jauh datang menyempatkan waktunya pada malam hari ini dari kota tercintanya yaitu kota Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah menyempatkan hadir kepada kita semua bersilaturahim dan tentunya tawasul ilmu pada kita semua, menyampaikan apa-apa yang nanti akan disampaikan beliau. Mudah-mudahan apa yang kelak nanti disampaikan oleh beliau kita semua menambah wawasannya untuk kajian-kajian aswaja, tentunya memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana aswaja an-nahdiyah yang selama ini kita ambil sebagai pedoman di dalam kita berubudiyah dan bermuamalah terhadap agama Islam yang kita cintai ini. Langsung saja kepada beliau untuk menyampaikan kajian halaqah kebangsaan aswaja an-nahdiyah pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sambut lagi nih. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walau sya'a rabbuka laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum ayyukum fima ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli. ma taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima abada,
kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisin akhar wa hijrati aidzurriyati. Kepada yang kami muliakan, utamanya kepada ayahanda saya sendiri yaitu Bapak Ahmad, dan juga kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Haji Wendy, dan juga kepada moderator ataupun pembawa acara yaitu Kang Ustadz Mas Hudi. Kang Uday. Kang Uday. Ya, Kang Uday. Dari Udi terus kemudian dibaca Uday. Pasoro. Iya. Bahasa Imalah yang terbawa ke tulang kacang, dan juga kepada hadirin yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, utamanya kepada Ustadz Sarip, Pak Sarip, guru yang pernah mengajar saya juga di MI Nurul Fatah, tapi saat itu masih ada di lokasinya Watamim. Nah, itu, dan juga pada semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak menyebutkan satu persatu namanya, karena setelah sekian lama saya berada di Jawa Timur, dari mulai tahun 2003 lah, 2002-2003, dan kemudian tahun 2016 saya menikah, beberapa tahun tidak pulang, kemudian pada tahun ini entah mengapa rasa rindu kepada kampung halaman begitu menggebu, apalagi sudah punya anak dua, wis wayahe ketemu karo buyute, ketemu karo bapak mbok tuane, kan bernyambung silaturahmi lan kelingan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kulo kali panjenengan semua bisa berkumpul bersama dalam acara Halakoh Aswaja An-Nahdiyah, kata Kang Uday mengatakan, tapi ya kalau sewajarnya hanya sekedar berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Status saya tidak sebagai orang yang menggurui, tidak, karena acara ini juga sifatnya tadi dadakan, dan tentu saya pun tidak ada persiapan. Apalagi di Desa Tulang Kacang ini berbagai macam alumni dari pondok pesantren, mulai pondok Askempek, Babakan, kemudian Dirboyo, Sarang, dan lain sebagainya, yang itu menjadi motor tempur untuk menghadapi gerakan yang pada saat akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat tentunya, dan akan menjadi salah satu topik hangat pada malam hari ini kita tentang masalah akidah, baik itu akidah yang sifatnya usuluddin ataupun furu'iyah. Salat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi yang wa telah ala alihi membawa kita semuanya kepada timur Islam melalui pintu gerbang beliau diciptakan dan sebagai makhluk terbaik di muka bumi ini. Langsung saja, ini karena waktunya malam dan juga tidak terlalu banyak materi mungkin yang saya sampaikan, hanya sekedar berbagi cerita dan berbagi pengetahuan saja Pak Haji Wen, karena biasanya ketika saya ingin mengadakan halakoh aswaja kalau di Jember itu biasanya lama durasinya, sehingga saya punya beberapa materi-materi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan NU pada umumnya di Jember untuk bisa membendung gerakan selain kita. Sebelumnya mungkin sedikit mengulas ini, mohon maaf sekali lagi bahwa saya tidak sama dengan orang tua saya. Saya pun katakan kepada istri saya, bahkan di Jember pun saya sering bilang bahwa sekalipun saya sering diundang ceramah, walaupun itu masyarakatnya Madura ataupun khutbah di perumahan dan instansi, tetapi saya masih mengakui bahwa vokal saya, narasi, ucapan saya tidak seperti bapak saya yang enak dan terus kemudian apalagi bisa baridinan. Saya terbiasa dengan memang ketemu ya ya. Karena kalau baridinan jujur saja saya tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi ya udah pucuk. Lagu-lagu mungkin kayak semacam dangdutan ala Indra Moyun sendiri kadang saya kutip ketika mengisi beberapa acara pengajian, dan itu ternyata memang menarik. Dan itu ya guru saya selaku orang tua saya sendiri, yaitu Bapak Ahmad, yang sering mengajak saya ketika masih mondok untuk ngaji, padahal yang mungkin statusnya sama seperti adik saya, tidak mau karena saat anak mondok itu inginnya bebas. Tetapi setelah kemudian saya belajar pengalaman kepada orang tua saya, oh ternyata hidup di negara orang itu tidak mudah.
bahkan keilmuan kita bisa diterima, dakwah pun bisa diterima, itu butuh skill, tidak hanya butuh pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam NU, kalau kata kiai saya, diantaranya adalah Kiai Lirboyo, jika ingin berjuang, maka berjuanglah di Nahdlatul Ulama. Almarhum, almarhumlah Kiai Ahmad Idris Marzuki mengatakan bahwa saya sangat meridhoi terhadap alumni pesantren Lirboyo yang mau berjuang di Nahdlatul Ulama. Dan malam ini saya membuktikan bahwa saya adalah orang NU yang sesungguhnya tidak hanya termanifestasikan melalui baju NU, tetapi hati saya, orang tua saya, kakek buyut saya, insya Allah anak-anak saya, cucu dan panjenengan semua ikut thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Amin. Pertama begini, sebelum saya masuk betul kepada teks, saya itu ketika ceramah sering sekali, kenapa saya banyak juga undangan semacam itu, karena saya kagum sama salah satu ulama yang ada di Cirebon dan sedikit punya keinginan, belum terlalu kuat, anak saya suatu saat atau cucu saya akan ada yang mondok di Cirebon. Idola kayak saya di Cirebon itu Kang Mustafa Akil Siraj. Bahkan banyak sekali kutipan ceramah beliau itu sering saya gunakan di panggung-panggung, karena banyak yang tidak tahu dari kalangan alumni pesantren, tetapi kemudian saya mendengarkan dan ternyata kemudian diceramahkan banyak sekali orang tertarik kepada Kang Mustafa Akil. Dan Kang Mustafa Akil sudah mengatakan bahwa saya ini tidak sama seperti dai-dai yang lain yang suka nyanyi, saya hanya bisanya ngaji, cuman suaranya enak, dan saya suaranya tidak enak ini kebetulan. Jadi tidak ada suara yang ngaji enak seperti kan saya. Kang Mustafa Akil. Kang Mustafa Akil pernah bercerita begini, walhasil pada tahun 1926 sebelum NU berdiri, yaitu tahun 1924, Kiai Khalil yang saat itu menjadi tokoh kiai sentral di Indonesia sudah punya firasat bahwa Indonesia suatu saat akan mengalami periode baru. Periode baru itu adalah periode peralihan dari akidah utama yang dianut oleh ulama salaf kepada akidah-akidah baru yang datangnya dari negara lain atau transnasional. Di antara yang kita kenal langsung saja kita menyebut, tidak perlu dengan kelompok sebelah ataupun kelompok selatan. Lalu kita sebut saja bahwa kelompok itu adalah Wahabi. Saya sudah biasa untuk mengatakan ini Wahabi karena pada tahun lalu ataupun tahun-tahun ulama sebelum kita yang masih hidup ini, Wahabi itu gerakannya masih ada di Makkah. Tapi saat ini Wahabi sudah ada di depan rumah. Ini kan fenomena yang sudah bisa ditebak oleh zaman. Oleh karenanya pada tahun 1924 sebelum Kiai Khalil meninggal, beliau menitipkan amanah kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dititipkan dua hal. Yang isinya itu adalah tongkat dan tasbih. Karena tongkat itu kata Kang Mustafa Akil melambangkan negara. Ibaratnya Nabi Musa pada saat dakwah dengan orang Bani Israel, yang dibawa adalah tongkat. Bukan hanya sebagai simbol tauhid, tapi merupakan mukjizat. Yang kedua yang dibawa adalah tasbih. Tasbih itu biasa kalau kiai zaman dahulu kemana-mana yang dibawa tasbih. Beda dengan kiai zaman sekarang, Kang Uday. Yang dibawa itu ya HP. Bahkan ada kiai modern yang dibawa itu Barisan makaji rasmi nih, insyaallah. Jauh sekali kan kita ini. Yang dibawa itu tasbih, sehingga kalau zaman kiai dulu yang senantiasa diwiridkan dalam manik-manik, dalam lisan, itu ya tasbih, bacaan zikir. Tapi kalau kita tidak, kadang ya diskusi grup di WhatsApp atau lain sebagainya. Kemudian melanjutkan bahwa tasbih itu lambang agama, karena selalu digunakan oleh para ulama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tasbih sendiri menurut aliran sebelah itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Jadi tidak ada ulama Wahabi Salafi yang kalau berzikir itu menggunakan tasbih. Panjenengan lihat saja, pasti dia menggunakan tangan karena pengen ikut kepada Rasulullah secara langsung ataupun para sahabatnya. Maka tasbih itu kadang ya lucu juga berbicara tasbih. Tasbih kalau datang dari haji, orang itu oleh-olehnya mesti diantaranya tasbih. Belinya di Mekah yang banyak aliran Wahabinya, kemudian digunakan oleh kita yang membuat mereka sendiri, tapi yang menggunakan kita, yang dibid'ahkan juga kita. Nah ini kan aneh, karena yang membuat tasbih bukan hanya orang Indonesia. Tongkat lambang agama, tasbih, tongkat lambang negara, tasbih adalah lambang agama.
Sehingga dari wasiat Kiai Khalil ini sebelum meninggal, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari mengerti bahwa disuruh oleh kiainya untuk membuat sebuah organisasi yang bisa untuk menjaga dan mengurusi agama dan negara. Maka terus kemudian muncullah Nahdlatul Ulama. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama itu sesuatu yang sifatnya transiden. Transiden itu nilai ketuhanan, spirit perjuangan yang dilandasi dengan istikharah. Buktinya ada simbol-simbol keagamaan tadi. Maka Nahdlatul Ulama yang disuruh ataupun yang dibuat oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini kemudian dilambangkan melalui Kiai Haji Ridwan dengan lambang bola dunia. Bola dunia itu terus kemudian setelah disampaikan kepada Kiai Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari bahwa apa lambang yang engkau dapatkan setelah beristikharah di makamnya Sunan Ampel? Beliau menjawab, saya tadi malam dari mulai jam 11 sampai subuh melihat gambar dunia. Tambah senang Kiai Hasyim Asy'ari bahwa NU harus menjadi rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk orang Indonesia, tapi harus mampu mengayomi seluruh dunia. Dan ternyata perjuangan Nahdlatul Ulama dari generasi pertama sampai sekarang, buktinya Nahdlatul Ulama tidak hanya ada di Indonesia. Ada di Irak, Afghanistan, Libya, negara-negara yang konflik, bahkan di New Zealand, dan juga kawan-kawan yang ada di Mesir. Itu semua ulama salut terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama karena besar sekali pengaruhnya terhadap perjuangan Islam di Indonesia. Oleh karenanya patut sekali kita bersyukur dari warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita menjadi Nahdlatul Ulama, kita harus siap untuk menjadi generasi yang memperjuangkan agama dan juga negara. Sehingga dua isu ini yang mungkin diantaranya akan saya bahas. Agama orang Islam di Indonesia banyak sekali mengalami tantangan. Negara pun juga sama, banyak sekali mengalami tantangan. Jadi yang dialami oleh penduduk Indonesia ini, utamanya kita yang Nahdlatul Ulama, secara keberagamaan dan kebangsaan mengalami dua tantangan. Maka mungkin saya mengawali kutipan dari hadis Rasulullah. Ini mohon maaf karena tanpa persiapan, jadi ada file yang saya kirimkan. Sebelum meninggal, Rasulullah pernah bersabda, "Iftaraqat al-Yahud ala ihda wa sab'ina firqatan." Umat Yahudi besok akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqat an-Nasara ala snaini wa sab'ina firqatan. Kaum Nasrani pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wa tafaraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku, umat Rasulullah itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini diucapkan oleh Rasulullah sebelum meninggal. Maka kemudian Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' Us-Shaghir karangan Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini bukan hanya sekedar makalah, tapi mukjizat Rasulullah yang mampu melihat zaman ke depan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi perbedaan di dalam beragama, khususnya dalam agama Islam sendiri. Kulluha finnar illa wahidatan. Semua akan masuk neraka dan yang satu itu akan masuk ke dalam surga. Siapakah kelompok tersebut? Kemudian ditafsirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kelompok yang akan selamat nanti dari 73 golongan yang berbeda itu namanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pasti banyak orang yang bertanya-tanya, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ibaratnya kayak pendekar yang ditinggali peninggalan yang sangat sakti mandraguna, semua mengaku bahwa dia adalah pewarisnya. Maka pewaris yang betul-betul dicirikan oleh Rasulullah itu siapa? Mohon maaf, kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi pun juga mengaku mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah pun juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah sehingga masyarakat akan kabur. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya? Oleh karenanya Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi 3 golongan. Karena syariat Islam sendiri ada 3. Yang pertama itu berhubungan dengan keislaman, yaitu meliputi akidah dulu. Yang pertama berhubungan dengan akidah ataupun keimanan. Yang kedua berhubungan dengan syariat ataupun Islam. Yang ketiga berhubungan dengan ihsan alias tasawuf. Nah ini
Rasulullah pada saat itu dalam hadis diceritakan, tidak perlu saya baca hadisnya, dan insya Allah tahu semua bahwa ada salah satu seorang yang bertanya, tiba-tiba datang tidak tahu dari mana, dan ternyata itu adalah malaikat Jibril. Bertanya, mahyal Islam, wa mahyal iman, wa mahyal ihsan. Jadi orang itu bisa dianggap beragama sesuai dengan Rasulullah kalau 3 komponen ini dilakukan dengan benar, baik secara akidah, amaliyah, ataupun sikap. Pertama, secara akidah kita itu jelas. Kalau dalam masalah wilayah keimanan, jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sampai kepada iman qada dan qadar. Dalam keimanan ini, maka terus kemudian berkembang dari era madhab sampai kepada eranya Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi, bahwa dalam bidang keimanan yang diikuti itu adalah makalah ataupun pendapat Abu Hasan al-Asy'ari dan juga al-Maturidi. Gampangane, kalau seumpama orang yang punya akidah 50, dari mulai sifat wajibnya Allah ada 20, wujud qidam baqa ila akhir, sifat mustahil juga ada 20, sifat jaiz ada 1, sifat wajibnya Rasul ada 4, sampai seterusnya jumlahnya ada 50, berarti ini orang benar secara akidahnya. Lah, apakah orang Islam yang selain mengikuti hal demikian itu apakah benar dan tidak? Jawabannya tidak. Contohnya saja, kalau dalam masalah wilayah keimanan, kelompok Wahabi punya istilah trilogi tauhid. Kalau tenang ya, ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Trilogi tauhid ini bukan hanya sekedar pembagian, tapi merupakan pedoman penting untuk mengkafirkan di luar golongannya. Maka kita yang hari ini suka bertawasul, suka beristighosah, suka berziarah kubur, suka mengambil berkah para wali karena tidak sesuai dengan akidah mereka dalam hal keimanan, yaitu tauhid uluhiyah, maka kita bukan dianggap sebagai orang Islam. Ini bahaya yang sangat jelas. Oh, ini nuduh Ustaz. Loh, saya ini bukan menuduh, tapi ini adalah faktanya. Ini mungkin bisa nanti dibuka di file, di situ ada salah satu dalam makalah saya. Ini ucapan yang ekstrim ya. Ini belum komentarnya ulama Wahabi terhadap Ibnu Mas'ud, sahabat, dan terhadap Imam Syafi'i pengarang kitab Al-Um. Itu sangat jelas, bahasanya sorek sekali. Ini saya sedikit baca, sehingga kenapa kita sangat perlu mewaspadai mereka. Bukan hanya sekedar orang yang bertetangga kemudian kita perlakukan secara baik, tidak. Tetapi dalam masalah amaliyah, dalam masalah akidah, kita tidak punya toleransi terhadap mereka. Ya, secara bertetangga kita baik saja, tapi dalam masalah akidah jangan sampai terus kemudian tulang kacang Al-Jazari ini kemudian menjadi kelompok bersemayamnya aliran-aliran Wahabi. Jadi ini salah satu yang paling jelas dalam bidang keimanan, karena kelompok mereka punya tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Orang yang suka tawasul, orang yang suka ziarah kubur, orang yang suka ngambil berkah para wali, itu dikatakan sebagai orang yang bid'ah. Kurafat. Ini bukan kurafat lagi. Kalau kurafat itu tahayul. Iya. Kalau kurafat tahayul. Sedikit saya baca. Nanti sedikit saya ceritakan kepada salah satu anaknya Abahud. Saya lupa itu. Habib Olib, enggak, Habib Olib. Habib Olib itu kakak kelas saya, alumni tahun 2008. Saat dia Habib Olib, alhamdulillah beliau juga kenal dengan saya dan sempat beli buku saya. Barangkali beliau menonton video ini. Ini tamatan tahun 2008. Kang Olib, Habib Olib, dan beliau luar biasa hebat. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah anaknya Abahud. Saya kutip. Dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid, karangan Muhammad bin Bashbil, tokoh ataupun dedenggot ulama Wahabi, mengatakan sampai demikian, ajibun wa qorib ayakuna Abu Jahlin wa Abu Lahbin aktsara tauhidanillah. Sungguh luar biasa dahsyat dan hebat Abu Lahab dan Abu Jahal. Panjenengan ngerti, Abu Lahab itu paman Rasulullah yang sudah jelas dinas masuk ke dalam neraka. Abu Jahal juga orang yang mati dalam perang, dan itu terhina sekali. Tapi dianggap oleh tokoh ulama Wahabi sebagai aktsara tauhidan lillah, orang yang banyak tauhidnya kepada Allah, wa akhlasu imanahu bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil auliya wa yastasfi'una bihim ilallah. Iman dan tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih hebat daripada kita kaum muslimin yang suka tawasul, yang suka istighosah.
Berarti keimanan kita ini dibanding Abu Lahab dan Abu Jahal tidak ada apa-apanya. Kira-kira kalau nalar kita berpikir dengan jelas, ini Wah. makalah yang benar apa tidak? Kira-kira ini kan jelas tidak benar. Dijelas. Tapi Istighfar, karena gitu ya. orang yang ziarah kubur, orang yang tawasul, minta berkahnya para wali, menduakan Allah sebagai Tuhan, maka mereka dianggap orang yang rendah tauhidnya dibanding Abu Jahal. Padahal kalau kita belajar usul fikih, antara makis-makis alih sudah beda, jametnya pun sudah beda. Kita ini orang Islam yang jelas membaca syahadatnya, Abu Lahab dan Abu Jahal orang yang jelas-jelas kafir, dan nasnya sudah jelas dalam Al-Quran bahwa masuk neraka. Kok bisa masih dianggap sebagai orang yang lebih ikhlas keimanan dan ketauhidannya kepada Allah dibanding kita semua? Ini penghinaan. Ini penghinaan. Tetapi sekali lagi Wahabi di Indonesia masih belum berani ketika belum kuat gerakan mereka dalam sebuah wilayah untuk mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin yang di luar golongannya. Paling mentok mereka datang ke masjid, sholat dengan cara yang berbeda. Mohon maaf, saya ini di Jember setiap bulan Jumat khutbah pertama di perumahan Taman Anggrek. Di sana masjidnya konflik sekali. Jadi saya tempur langsung dengan kelompok mereka. Tidak hanya dalam diskusi keilmuan, bahkan ketika menjelaskan bid'ah dan termasuk menjelaskan maulid, saya ditantang dengan 3 orang Wahabi. Saya tantang balik. Sedikit saya mengisahkan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika saya khutbah di perumahan Taman Anggrek, jangan saya sebutkan, ini live soalnya. Nah, itu bisa nanti di itu. Jadi anggaplah saya khutbah di salah satu perumahan masih konflik. Itu 80% makmumnya bukan orang NU. 80% makmumnya Wahabi. Jadi provokasi mereka itu hebat. Saya yang sudah ditugaskan menjadi imam dan khotib, kalau belum datang misalkan pada saat itu ya, belum datang, itu bisa diserobot langsung. Itu hebatnya mereka. Mereka padahal takmirnya bukan dia, yang bertugas bukan dia. Saya yakin kalau di Tulang Kacang tidak ada. Babat kan ya, Pak. Loh itu pernah ketika saya terlambat hanya gara-gara macet. Kalau bahasa orang Madura torkop baik. Jadi Carok. itu salah satu keberanian mereka. Kenapa mereka berani? Karena mereka sudah punya golongan. Ya wajarlah di dalam Al-Quran sudah disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, oleh karenanya ketika mereka berani melakukan itu sementara masjid ini konflik, jangan sampai masjid yang miliknya orang NU terus kemudian direbut oleh Wahabi. Karena jelas pengaruhnya sangat kuat sekali. Nah, sehingga dalam khutbah pun tema ketakwaan yang saya sampaikan itu terkait masalah takwa-takwa yang dibalut dengan akidah aswaja. Mungkin nanti bisa saya share kepada Kang Uday ataupun kepada Haji Wen, bila mana saya punya teks khutbah yang saya buat sendiri, akidah takwa yang berbalut dengan aswaja, biar menjadi hal yang baru. Karena maaf, kekurangan orang yang khutbah pakai bahasa Arab, menurut saya orang yang khutbah pakai bahasa Arab itu ada 2 golongan. Ada orang yang mengen banget tidur sama kayaknya dulu, atau karena memang ya tidak bisa membaca tulisan bahasa Indonesia karena mungkin mondoknya terlalu lama. Karena mohon maaf, saya pernah di rumah mendengarkan, karena kalau di desa saya itu tidak ada khutbah pakai bahasa Indonesia, hanya saya sendirian. Iya, karena orang Madura itu patuhnya luar biasa sama tokoh setempat, kecuali dalam bidang keilmuannya. Jadi saya bisa menemukan sedikit bahwa orang Madura itu mirip seperti orang Quraisy. Jadi kenapa Rasulullah itu berada di Mekah, tidak di Indonesia? Sehingga Kang Said kan menjadi ucapannya kontroversial itu, bahwa Islam di Indonesia Islam paling hebat, misalkan begitu. Itu kontraproduktif. Nah, ketika pada saat itu khutbah pakai bahasa Arab, bulannya itu bulan Sya'ban, teks khutbah yang dibaca bulan Hajar. Nah ini kan kalau mustamikin tidak paham, tidak ada masalah. Tapi kalau kita yang paham kan, ini temanya kok tidak sesuai bulan, misalnya begitu. Ya, masih takwa sudah jelas, tetapi kan kurang etis. Sehingga kalau khutbah pakai bahasa Indonesia kita bisa tahu nih, termasuk bisa menebak mereka itu datang dari kelompok mana. Lah oleh karenanya beberapa hal-hal yang terkait dengan kemasjidan ini juga mumpung ada DKM, kebetulan saya di Jember itu di bagian Aswaja Center. Jadi di Aswaja Center di sana dulu di bidang masjid. Jadi saya sudah biasa perang, bahkan sering menutup madrasah yang mau dibangun Wahabi, bahkan pendidikan. Karena sekarang alhamdulillah wakil bupatinya adalah alumni pelosok, yaitu Gus Firjon Barlaman, yaitu anaknya Ki Ahmad Siddiq. Jadi ketua Ki Ahmad Siddiq yang dulu menggagas tentang masalah undang-undang Pancasila. Kita kembali lagi ke tadi bahwa ada salah satu kitab
yang sangat paradoks sekali dan bahkan itu menghina menurut saya terhadap kita yang suka tawasul, tabarruk, apalagi istighosah, dianggap sebagai orang yang keimanannya rendah sekali dibandingkan dengan Abu Bakar Jahal dan juga Abu Lahab. Ngeri teman. Nah, ini sekali lagi, kenapa demikian? Karena dalam teori keimanan tidak sama. Kalau kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, kemudian dibalut akidahnya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yang kemudian dianggap sebagai masterpiece-nya Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun mereka hadir dan hidup jauh sebelum eranya Syafi'i. Ini panjang kalau dijelaskan kenapa kok di dalam kitab Murtada Az-Zabidi sebenarnya idza utliqat Ahlussunnati wal Jamaah fahum Al-Asy'ari wal Maturidiyah. Kalau ada yang ngomong, kalau dimutlakan Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Golongannya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini panjang. Kenapa kok kepada dua ulama itu? Ini masih dalam keimanan, Gi. Masih dalam keimanan. Ada salah satu bukti dan ini teks yang nyata bahwa keimanan kita sekali lagi, bahkan tauhid kita dianggap rendah dibandingkan dibandingkan Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Karena beda dalam masalah teori iman. Poin sambung. Yang kedua, dalam masalah teori keislaman. Keislaman itu dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan mahiyal Islam. Kan begitu. Apa yang dimaksud dengan Islam? Rasulullah kemudian menjawab, Islam itu ya bersyahadat kepada Allah, kemudian sholat, bayar zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Tetapi kemudian pada perkembangannya bahwa yang dimaksud dengan Islam itu adalah syariat, maka orang yang beragama Islam wajib untuk bermadhab. Tidak boleh untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hari ini telah kita temukan banyak sekali orang agamanya Islam tapi menolak terhadap madhab. Mari kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Tidak perlu bermadhab. Apa mereka dalilnya? Kita ini tidak penting untuk bermadhab kepada Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Karena wa in tanaza'tum, apa itu? Fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. Ada lagi yang farudduhu ila kitabillah. Itu slogan mereka hebat. Tinggalkanlah yang bid'ah, ikutilah yang sunnah. Propagandanya luar biasa. Tinggalkanlah yang bid'ah. Ya golongan ziarah kubur halal bihalal, termasuk mereka adalah bid'ah. Saya yakin kalau masih Jami' At-Taqwa mengadakan halal bihalal, itu Wahabi yang di sekitar kepanasan. Kalau tidak percaya, benar. Ini mohon maaf Pak Mudai. Siap. Ini sedikit cerita ya. Siap. Saya di Jember punya, bahkan ada kiai yang mantan Wahabi, ada kawan saya yang akrab di perumahan mantan Wahabi. Itu bercerita bahwa untuk mencuci otak mereka itu tidak butuh waktu 1 tahun. Kan kita repot ini. Mondok di Pondok Lirboyo 3 tahun masih belum bisa jernih banyak. Tapi orang NU kalau masuk sekolah mereka, waduh, itu tidak usah butuh waktu tahunan, cukup 4 bulan sudah berubah. Apa buktinya? Teman saya ini ketika salah alamat dipondokkan karena biasalah iming-iming gratis. Pondok misalnya pondok-pondok di Cirebon bayar, oh ini gratis, berarti orang tuanya tidak ngirimi. Jelas beban ekonominya tidak ada. Ternyata pondok-pondok yang salah. Kita ini kalau pondok itu berdiri setelah kemerdekaan, saya yakin ini masih perlu diuji kualitas sanad keilmuannya. Tapi kalau pondok itu berdiri jauh sebelum kemerdekaan, seperti Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Kempek, Lirboyo, Sarang, Pelosok, yakin itu jelas sanad keilmuannya. Sampai ngedol sawang ngongkos itu. Ya itu. Bahkan itu lah sampai utang-utang. Ya alhamdulillah. Nah ini apa ya istilahnya perkembangan baru untuk apalagi pondok takfir itu perlu sangat diwaspadai. Kemana tadi ya? Jawab masalah keislaman. Masalah keislaman. Kalau syariat kita itu wajib untuk taklid, tapi mereka tidak taklid. Sehingga apa? Mereka bebas berijtihad. Termasuk diantaranya kenapa kemarin lebaran beda. Kalau saya katakan yang lebaran hari Jumat itu jelas keliru. Oh ini panjang perdebatannya. Ini aswaja loh ya, aswaja. Karena saya harus pakai aswaja nih. Saya selain di aswaja, ya alhamdulillah di bagian sekretaris LBM PCNU Jember. Jadi kita sudah biasa nih tempur kayak gini. Bahkan mohon maaf, pernah suatu ketika bapak saya melarang untuk ngaji terkait masalah gini dalam bidang akidah, tidak. Karena la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Mudah-mudahan yang saya lakukan tidak menghilangkan taat saya kepada orang tua. Saya pengen mencoba sesuatu karena kalau ngaji baridinan saya tidak bisa. Aduh, kalah pokoknya. Baridinan kemarin. Kalah.
Lah termasuk adik saya ini kayaknya juga nggak bisa Maritan ya Bisa. Asrolani. Asrolani. Iya, karena saya menyaksikan langsung bagaimana ketika bapak saya berjualan dalam dakwah dari era-era sebelumnya Pak Haji Wensin kan almarhum Pak Kiai Satidigi. Ya, mudah-mudahan ada keluarga fil jannah. Nah, itu saya betul mengikuti perjuangan ayah saya dakwah dan bagaimana beliau ketika ceramah itu kok saya kayak nggak bisa niru Kang Uday. Jadi figurnya sudah beda kayak gitu. Tapi ya mungkin sedikit ataupun banyak ada samanya begitu. Itu dalam masalah bidang bermadzhab. Yang kedua dalam masalah bidang sholat ini sudah beda lagi. Panjenengan contoh saja. Sholat kemarin tadi ada salah satu kiriman dari orang tua saya. Ada orang yang melaksanakan sholat id laki-laki dan perempuan bercampur di dalam masjid. Saya pikir itu tidak sesuatu yang aneh sebenarnya. Karena musola kita pun juga sama, laki dan perempuan campur. Yang pakai soft itu, tetapi ini beda, kasusnya beda. Yang agak mirip dengan yang kasusnya viral di TV One itu ya seperti yang kemarin rame-rame itu di GBK itu laki-laki perempuan malah sholatnya juga di stadion, tidak tahu ada kiblat ataupun tidak itu. Saya tidak bisa menyebut merek ini karena tahun politik lah, repot lagi. Itu sudah kita bahas bahwa sholat demikian laki-laki dan perempuan kok bercampur tanpa ada soft. Ulama 4 mazhab khilaf. Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan sholatnya sah tapi makruh. Tapi yang keras datang dari mazhab Hanafi, sholatnya tidak sah. Tadi sudah saya share dan itu kitab dalam kitab Fiqhul Islami dan Mawsu'al Fiqhiyah, kemudian dalam kitab Al-Majmu' Bisarhul Muhadzab ala Imam An-Nawawi. Jadi kalau seumpama ini dalam bidang jamaah masih. Dalam bidang jamaah kan ada orang yang melaksanakan sholat id, laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu di dalam masjid tanpa ada satir. Padahal hadis Nabi jelas harus sufuh lirijal awalwa. Soft terbaik bagi orang laki-laki ya di depan. Wa harusufuf lirijal akhiruha. Jadi kita ini yang senang sholat, softnya di belakang itu ya harusufuf gitu. Tapi ya senang sekali ada di belakang itu. Tapi kalau perempuan wa harusufuf linisa akhiruha. Akhiruha di akhir. Makanya penataan soft kalau di dalam kitab-kitab fikih itu berbeda. Jadi soft yang benar kalau dalam syariat, kalau dalam bidang fikih kita masih belum membahas apakah di kampung ini sesuai softnya Rasulullah atau tidak. Ya kita bisa menjawab sudah sesuai, kita sudah dibahas di LBM itu. Jadi soft itu kalau mengikuti hadis Rasulullah yang di depan imam, kemudian soft yang pertama laki-laki, bagian tengah itu anak-anak, bagian belakang itu perempuan. Kemudian kan di tempat kita sendiri softnya yang sebelah kiri laki-laki, yang sebelah kanan perempuan, tapi ada satirnya. Loh, tapi yang kayak gini ada sanadnya Kang Uday. Sayyidah Aisyah suatu ketika juga sholatnya begitu. Karena Sayyidah Aisyah rumahnya di samping Masjidin Nabawi. Jadi Sayyidah Aisyah itu kalau sholat kadang di belakang Masjid Nabawi, kadang di samping rumahnya. Dan ini kemudian menjadi dalil kita di LBM Jember bahwa sholat seperti warga NU kita ini di kampung-kampung sudah sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Nah, sekarang beda. Kalau ini sholatnya laki-laki dan perempuan campur tidak ada batasnya. Ini jelas hukumnya bid'ah. Saya jawab ini hukumnya bid'ah. Karena tidak pernah ada dilakukan pada zaman Rasulullah. Ini masih bidang sholat. Jadi kalau kita tarik perbedaan antara akidah Aswaja An-Nahdiyah di dalam bidang syariat, pertama kalau kita taklid mereka tidak taklid. Artinya kalau kita ikut terhadap madhab. 4, mereka tidak. Saya ikutnya Al-Quran hadis, saya ngajinya kitab Sahih Bukhari. Al-Bukhari as-Sahihul Kutub ba'dal Quran. Goblok. Ternyata Imam Bukhari madhabnya juga madhab Maliki. Awalnya Syafi'i, kemudian berpindah ke madhab yang lain. Imam Ahmad pun juga muridnya Imam Syafi'i. Maka di dalam 4 madhab ini beda. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i 100%, Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang tercampur ada lain. Termasuk Maliki 100%. Tapi kalau madhab Hanafi 70%, Ahlussunnah wal Jamaah 30% tidak. Yang parah dari orisinilitas pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal itu ada di dalam kitab Kawakibul Lamaah karangan Syekh Abu Fadl Senori Tuban. Nah, di dalam bidang keislaman kita sudah tidak sama, sholatnya pun tidak sama. Contoh yang paling gampang. Kalau pada saat kita takbir, biasanya kan beda-beda lah. Rata-rata ada yang mengangkat tangan begini kan, ada yang sampai nempel kuping. Ini kajian fikihnya juga sebenarnya agak keliru. Yang nempel kuping itu menurut saya ada yang, mohon maaf ini, ada yang begini, terus kemudian kita yang begini, ada yang taruh di sini. Bahkan ada yang, mohon maaf ini kalau saya praktekkan, kita kan umumnya di sini, ada yang sampai begini, ada yang sampai mentang begini. Itu saya sudah biasa.
Ketika saya pernah kerja di rumah sakit dalam misi berperang dengan kelompok mereka itu, suatu ketika saya mencukur jenggot. Ini hanya cerita-cerita. Mereka kan pakai yang simbol-simbol. Saya cukuri kumis saya cukuri jenggot saya. Dan saya berkawan dengan mereka itu. Tapi dalam perkawanan sosial saya ditanya, Ustaz, kok panjenengan itu tidak memelihara jenggot? Jenggot itu hukumnya sunnah loh. Panjenengan kok mencukur itu makruh. Saya jawab itu nggak pakai dalil, Pak Sarif. Begini Pak, kata saya itu, mencukur jenggot menurut panjenengan itu apa Pak? Sunnah, itu sunnah Rasulullah itu. Waduh, sunnah apa? Saya sekarang saya iya, saya tanya, saya pakai logika aja. Sunnah dengan wajib, kira-kira hebatan mana? Ya wajib, kalau sunnah di bawahnya itu. Kenapa saya mencukur jenggot? Istri saya itu tidak senang kalau semua saya jenggotan. Maka karena saya berkewajiban untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan istri saya cukur jenggot saya. Jadi jangan mikirin sunnah dulu sampai lupa kepada kewajiban-kewajiban. Akhirnya, iya. Hukum memelihara jenggot, sunnah, membahagiakan istri hukumnya wajib Pak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, jelas. Quran langsung. Oh. Jangan langsung kembali ke Quran. Kembali ke Quran yang mana? Kalau pengen ikut Qurannya Rasulullah enggak pakai Quran. Kalau panjenengan ikut kepada sahabat Qurannya tidak ada harokatnya. Tidak ada titiknya, tidak ada nyambung-nyambung. Kalau betul panjenengan kelompok salaf yang sesungguhnya baca Quran yang tidak ada harokatnya, bisa apa tidak? Tidak mungkin bisa. Lah artinya kita ini butuh sesuatu yang sifatnya baru. Dan baru itu kemudian jangan dianggap kulu bid'atin dolalah. Wong traweh berjamaah itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, itu juga bid'ah. Mas Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini ya kayak gini nih, sholat tarawih berjamaah. Jadi panjenengan itu Pak, sholat tarawih itu nggak ikutin Rasulullah. Kata siapa? Rasulullah sholat tarawih itu cuma dalam bulan Ramadan 3 kali. Bid'ah lugawi sih. Nah, karena kan ada istilah bid'ah lugawi, sehingga bid'ah itu menjadi 5 golongan. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Bid'ah yang wajib, Nasruddin. Idza dhuharatil bid'ah falyudhir al-alim ilmahu. Ketika paham-paham bid'ah sudah menyebar, haram hukumnya alumni pondok pesantren berdiam di dalam rumah meneng baik kang udai. Yang punya ilmu wajib untuk nasrul ilmi. Emang lah amplopnya. Oh, Pak Ji ya. Amplop bae. Oh, Wa Mas Kakak. Kalau bagi saya amplop itu tidak penting. Penting. Tidak penting kang udai. Apa yang penting? Loh, nominalnya apa? Isinya juga tidak penting saya. Yang penting itu nominalnya. Oh, ya rombongan ya. Jadi kalau amplopnya tidak penting, isinya tidak penting, yang penting nominalnya. Kayak rumah tangganya. Loh, apa artinya ada amplop? Wong saya pernah habis ngisi pengajian amplopnya kosong. Amplopnya kosong. Tulisan. Saya buka kok habis ceramah. Ya Allah, saya Anda ceramah. belum beruntung. Coba lagi. Saya tidak sebut ini. Ini lihat soalnya. Saya takut ada penonton yang tahu. Wah, ini bukan ini enggak. Saya pernah suatu ketika itu saya tadi kemudian cerita sama Cek paling Bapak tua, Bapak Mbok itu lah, Mbok tua nih. Coba lagi. Maipa. Kita pernah ceramah sampai tekang muncrat ngomongnya di penonton pada gemuduk balik suntak buka amplop dulu isinya duit undangan tahlil. Masya Allah ya ningati mah radakan riben tapi ya mengkainan niku perjuangan wong Islam ya wis menang baik ya kula ya orang ngomong orang chat akhirnya panitia ngubungi punten Gus niki amplopnya anu oh nggih pun dampil. Besok saya ngajar di Mahat Ali, nanti saya datangin aja lah rumahnya. Ceritanya itu ingat saja gara-gara istrinya. Jadi ceritanya setelah acara halal. Aduh, jangan saya sebut lagi nih. Siap. Sebuah acara. Di MHC saat itu soalnya. Di MHC. Ya karena mohon maaf ini, Pak Haji Ben, saya juga di desa itu menjadi ketua ranting. Jadi saya di desa yang ngalami, di PCN itu ya juga sudah ngalami. Kalau panjenengan biasa ngelihat itu di aksi ini ada Gus Ahab. Gus Ahab itu tokoh NU Jember yang perang terus dengan Wahabi. Gus Ahab itu luar biasa, itu alim, Jember orang alim Jember ya Gus Ahab, ngakui saya. Tapi kita sering lah beradu keilmuan dalam masalah basu masail, karena kalau dalam basu masail harus jelas. Ya, saya sering juga berdebat dengan beliau. Kita kembali tadi, akhirnya gimana Pak ceritanya kok amplop saya tertukar ini? Akhirnya iya Gus, gini Ustaz, istri saya nyuci pakaian. Biasa kan arane wong wadon ora bakal ngumbah ya.
Lambine laki lagi dirogoi disit le. Aya rabine kula kepada Pak. Aya rabine kang udah gak pada. Ala pemane kajiban. Anak kacang gawi le. Dibuka siji-siji ternyata pas waktu buka jas ada amplop. Tulisannya saya. Itu untung istrinya amanah. Istrinya amanah. Akhirnya beritahu kepada suaminya, "Loh, kok ini ada amplop tapi bukan namanya panjenengan, Mas?" Itu langsung ya Allah. Di amplopnya saya. Langsung Kalau ngebeli was. jadi ini nasihat secara ini tersirat ini Pak Haji Ben. Bahwa besok kalau ada acara halal bihalal jangan sampai ngasih amplop yang tertukar. Pernah sama dia. Jadi kemana ya? Nah, itu pengalaman. Ya makanya kita tidak mengharapkan amplopnya dan mengharapkan isinya, ya nominalnya saja yang kita harapkan. Tahunnya model mau konon. Tapi wajib kok Mas, wajib. Ada ayatnya jelas di sini dalam Al-Qur'an kalau sowan ning Kanjeng Nabi aja sowane pae kudu kawa gula watu ngono. Apa maneh jaluk donga misalnya ning Kang Uda iki ya rokok lah surya. Mantep ya. Iya, karena memang sudah lah. Ya itu merupakan tawasul kita biar doanya tambah panjang, tambah qabul hajat diantaranya dengan rayuan-rayuan semacam itu. Nah kita kembali lagi bahwa dalam wilayah keislaman pun kita ini sudah kurang. Dalam masalah madhab mereka tidak mau bermadhab, dalam masalah sholat tidak mau sholat. Apa buktinya? Sholat Jumat. Kalau tidak percaya begini. Kemarin saya sholat Jumat. Saya di soft nomor 3 dengan adik saya. Saya sering ngajak adik saya biar dia tahu pergerakannya mereka seperti apa. Saya duil. Saat itu belum bahasa duil. Lihat kalau seluruhnya di masjid mengadakan sholat sunnah qobliyah, saya yakin itu orang dah. Kalau tidak, jenengan ketika menunggu khutbah pastikan wiridan pakai tasbih. Mereka tidak. Baca Quran kalau tidak Quran ya wiridan biasa. Yang paling sering dibaca Quran. Apa? Asli itu provokasi. Jangan dianggap takwa itu. Karena sudah jelas. Apa buktinya? Ternyata betul kan Yai? Ketika kita berdiri melaksanakan sholat Jumat qobliyah, mereka tidak. Kenapa? Sholat Jumat qobliyah menurut akidah Wahabi adalah bid'ah. Kita adalah sunnah. Tidak usah jauh-jauh cari hadis. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Bajuri sudah disebutkan bahwa itu adalah merupakan salah satu sunnah qobliyah walaupun hadisnya marfu. Ini kenapa perbedaannya? Yang kedua, ketika kita khutbah, kita disunahkan untuk memegang tongkat. Di kadang-kadang wong NU-ne maning gila. Tongkat itu yang bagus dipegang tangan kanan atau tangan kiri. Kalau dalam kitab fikih yang sunah tangan kiri. Makanya saya mohon maaf ini, saya kemarin khutbah Idul Fitri itu tidak enaknya dengan mic. Iya. Saya sampai enak, apa sih saudaraku? Budi keliru tak? Ya wong saya ini kalau khutbah suara saya sudah besar karena mungkin saya posturnya besar. Mikrof itu kayak enggak muat. Jadi saya harus miring-miring dulu itu. Dan saya orangnya tinggi, sehingga mic di bawah itu enggak nyampe. Dan mohon maaf saya kalau khutbah tidak pernah lihat teks. Adapun teks saya baca hanya sekedar formalitas saja saya bawa. Karena sudah kebiasaan di sana, karena repot kan. Namun khutbah ning kelas instansi, mohon maaf misal kayak Bang BI ataupun apa, lho kok khutbahnya baca teks, wis ora bakal dibeluk maning. Sing kan duduk apa-apaan ya? Upload ya. Nominal. Iya. Bakal dibuka gitu. Dos, kang udah delengan ning Facebook kula. Ora. Sampai tekan ketika perayaan G20. Kula iki cerita duduk sombong, kula ngerasa bangga. Ya Allah, seneng temen rasane. Anake wong tani. Bapakne kula duduk kiai. Yai. Bukan tani Ya, biasa. Ya hari kiai mah anak nasab kiaine ora. Hari anak. Iya. Oh, tegak kena eskan kula. Iki Kang Uday. Siap. Jadi saya ini kadang bingung Pak Haji Ben. Ustaz, menurut jenengan itu kiai bukan kiai kalau saya. Kiai itu talak ukurnya beda dengan santri dan masyarakat awam tidak sama untuk mengatakan itu kiai. Jadi ada istilah kiai kampung, kiai kota, kiai pesantren, itu perspektif yang berbeda-beda. Nah, panjenengan lihatnya di mana? Jangan-jangan nanti orang tidak mondok, cuman bisa 1-2 Quran hadis 10 bid'atin dolalah dianggap kiai. Lah kan repot nanti. Salah alamat menyematkan kiai kepada kelompok sebelah. Ini banyak sudah yang kayak gini ini banyak. Nah, itu contohnya sedikit saya ulas. Kalau kita sedang khutbah Jumat, provokasi mereka sholat sunnah qobliyah, yakin nggak akan mungkin mereka melakukan karena itu sudah jadi keyakinan sholat sunnah qobliyah kalau dilakukan haram.
Nggak usah takut untuk menyampaikan ini adalah kajian ilmiah. Kalau kita takut menyampaikan kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah, yakin yang pertama kali punya dosa itu kepala desanya, yang kedua ketua NU-nya, yang ketiga DKM-nya. Ya loro. Ya Mulane. Pak Haji Ben. Tekanan dingin Idza lawang. haratil bid'ah falyudhir al-alim ilmahu. Ketika paham bid'ah sudah menyebar, maka yang berilmu wajib untuk menyampaikan ilmunya. Wa illa fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kan repot ke? Kalau tidak menyebarkan ilmunya, maka kata Gus Baha bahwa satu sisi kita memamerkan keilmuan dari pesantren itu wajib, tapi bukan istilah bahasanya pamer dalam arti kesombongan. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kula pernah didawuhi Kiai Kafabi Mahrus waktu sowan bahwa Kang, kalau kita ini berdakwah kelasnya masyarakat awam di pedesaan, ora usah ngaji sing dhuwur-dhuwur. Kiai Kafabi ku bakal dawuh ngerti yen kula sami dermayu, bahasane sing awit Kediri berubah dari bahasa Cirebon. Ya Allah, Kiai Kafabi kulo ngerasa tersindir tentang Kiai Kafabi. Bahkan kulo saya belum menyampaikan maksud Kiai Kafabi kayak wis ngerti. Jadi aduh kesindir maneh. Sering iku sing ngerasa kesindir karo Kiai ini sing ora kan sowan bae ora tau ngerasa kesindir. Nah, akhirnya kalau ning kampung wis sing penting ngajari wong salat bil hikmah. Bil hikmah kan artinya al ilmu an nafi, at-ta'lim wa ta'allum. Wal mau'izatul hasanah ya kayak kuliah subuh, kayak ngaji hikam, ya kayak profesine panjenengan kabel lah, ya kayak bapak kula keding. Tapi kalau dengan kelompok akademisi harus pakai yang ketiga. Iki Kiai Kafabi pada saat dawuh itu sedikit naik posisi tubuhnya gitu. Oh ternyata kan poinnya ketiga penting. Wajadilhum billati ahsan. Kalaupun berdebat maka harus dengan cara yang terbaik. Apa buktinya? Saya sendiri. Pernah suatu ketika tadi saya ceritakan di awal, pada saat bulan Maulid, tema ketakwaan saya tentang mencintai Nabi melalui maulidnya. Itu khutbah pakai bahasa Arab, 80% makmum adalah kelompok mereka. Sendirian saya keluar dari pintu masjid setelah dapatkan amplop itu, Bapak Haji Wen. Ada 3 orang di luar. Dan saya yakin dengan mereka. Mas sini mas, aduh, orang teman gitu, celukan mas teriku lagi. Sampean itu apa-apaan? Ini cerita asli. Ini yang berani loh Pak. Saya yakin kalau di sini masih belum berani. Ini saya sendiri yang mengalami, bukan siapapun. Sampean itu apa-apa? Kok khutbahnya menjelaskan masalah Maulid Nabi? Maulid Nabi itu bid'ah. Saya diam aja. Makanya saya tanya, panjenengan apakah salah satu takmir masjid? Bukan. Kami ini adalah aktivis sholat berjamaah di sini. Oh, dari mana? Sebutlah satu. Panjenengan tahu lah tokoh Wahabi di Jember siapa? Nah, saya sudah biasa perang dengan mereka, jadi dengan kelocok-kelocoknya saya sama sekali tidak takut. Jangan takut, kelasnya pesantren, kelas madrasah, yakin bisa untuk melawan mereka. Apalagi yang sudah ngaji Fathul Mu'in. Akhirnya perdebatan itu panjang, tidak bisa saya cerita perdebatan panjang dari mulai jam 1 sampai jam 3 Kang Dai. Terakhir saya ini males. Kalau panjenengan masih mengatakan bid'ah, HP saya ini karena ada syamilahnya saya buka karangan Asyuti yaitu Al-Hawilil Fatawa. Saya buka. Sampean baca. Ini ulama Ahlussunnah yang mengatakan tidak bid'ah. Tidak bisa baca kitab. Ternyata saya salah alamat. Berdebat dengan anak TK. Kemudian saya tantang. Lawan saya bukan sampean, tapi ketuanya sampean. Kalau pengen mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah ataupun tidak, mari kita live, kita debat untuk mencari kebenaran apakah Maulid itu bid'ah ataupun tidak. Jangan terus menggunakan slogan tinggalkan yang bid'ah, lakukan yang sunnah. Kembali ke Al-Quran dan hadis. Kita ini 10 tahun di Lirboyo tidak hanya ngaji Al-Quran. Di dalamnya Al-Quran pun dari mulai ilmu nahwu, soroh, bahalago, bade, mantek, bayan, pelajari semuanya. Jadi kenapa kita takut hanya mereka yang hafal cuma 1 hadis? Nah ini pentingnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa santri ini adalah pejuang dan penerusnya dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui thariqah Nahdlatul Ulama. Sehingga saat itu ya sudah bisa dikatakan ya wis anulah apa lawan bahasa sepak bola Kang Uday. Finish. Dudu finish. Dia anu dudu njolot itu mah mari. Terus kalah dingin ke apa orang iki. Dipur. Dipur karena ya salah alamat. Akhirnya ternyata ya Allah, ini baru. Saya merasakan dakwah di kota itu luar biasa. Mohon maaf nih. Saya pernah ngobrol sama Mang Yahya begini, Mang.
ada perbedaan sekarang itu antara zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman saya dakwah keagamaan itu luas di desa, sekarang tidak. Justru di perkotaan itu ramai sekali ngaji. Orang kota itu sangat suka ngaji. Saking sukanya ngaji, siapa saja diundang itu undang. Akhirnya salah alamat lagi. Bahkan muslimat pun sampai ngundang, muslimat NU sampai ngundang wong sing Wahabi untuk Bukan menjadi sering ngambung, bukan sering bola, pasar bu. Tabok bego. Pasar gede. Pasar lor, Oh, orang madrasah. Udah, kalau mereka nggak mau. Jadi toko-toko Wahabi ini nggak mau salaman tangannya dicium, nggak mau. Nggak mau. Mereka sudah ngarang Iya, kita. tapi ini mudun sih di ambung, pasar apa? Wah, itu perlu ditelusuri nih. Ya, siap. Daerah di daerah di. DKM Kudu ngaji hikam dingin. Ya iya. Yang lebih baik nanti kan, saya bahasa lain yang lebih baik. Si makom asbab. Aku masuk pasti ngulati serbat banget. Nah, ini salah satu nih. Sehingga kalau panjenengan asli ngelihat sholat Jumatnya kita adanya 2 kali, mereka tidak cuma sekali. Kalau kita pakai tongkat, mereka tidak pakai tongkat. Kalau kita setelah khutbah kemudian sholat selesai ada berita, mereka pasti tidak berita dan keluar dari masjid. Dan mereka itu berkelompok. Misal masjid posisinya itu persegi 4. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Yang tahu itu kalau khotibnya. Dan saya selalu, karena sunnahnya kalau habis sholat itu ngadepnya ke sana, ya banyak sih hadisnya, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke makmum, ada yang tidak, melanjutkan wiridan. Ya Allah, ketika saya baca ilahilas tulil firdausi al, nengok di belakang cuma orang 3. Dalam satu masjid yang sebesar itu, ternyata ikut terprovokasi. Ini keadaan mereka di kota. Dan ini masih bisa direbut. Sehingga tadi kenapa hampir terjadi peristiwa yang anarkis kan gitu, pun kalau ceritakan kali Pak Haji Ben, ya karena mereka ada di instansi dan mohon maaf paling banyak di kedokteran. Karena saya punya pengalaman 1 tahun di rumah sakit, alhamdulillah sebelum COVID sudah berhenti, lebih baik. Nah itu ya bukan takut dengan coronanya, tapi karena Allah punya perintah, Rasulullah punya perintah harus takut juga. Di antaranya kan kita harus takut mati kan sama, yang menciptakan kematian ya adalah Allah, yang menciptakan virus juga adalah Allah. Jadi kita ini takut corona sebenarnya juga sedang takwa kepada Allah. Tinggal ketakutannya itu sampai menjadi fobia ataupun tidak misalkan. Ya perkara masalah ada sholat Jumat tidak, itu masih ranah khilafiyah. Kalau di Jember tidak ada, tapi di perumahan tadi ada libur sholat Jumat itu. Kalau ditanya Ustaz senang apa? Enggak, libur sholat Jumat tidak lah. Tapi kalau menurut saya ya tidak perlu diliburkan lah, karena sholat Jumat itu tidak perlu pakai jumlah sampai 40. Toh dalam mazhab Syafi'i itu masih khilaf apakah 40 ataupun tidak. Sehingga solusi bagi kita yang paham fikih itu ya sholat Jumatnya di rumah pun tidak masalah, karena Jumat atau jamaah harus lebih dari 2 orang, ya 3 orang saja sudah sah. Dan itu diakui dalam mazhab Syafi'i. Sehingga tidak perlu kemudian pakai berjarak-jarak, sholat Jumat tetap ada. Ya tapi kalaupun tidak ada, karena sudah dianggap sebagai udzur yang menggugurkan sholat Jumat. Karena udzur Jumat dengan jamaah hampir sama. Wong saking ngantuk ke orang apa orang Jumatan enggak. Tapi aja diomongan ke. Aja ke. Langsung gua sampai saya itu kadang berpikir begini Pak Said. Di dalam kitab Busrul Karim sudah jelas. Orang petani itu kalau punya padi kan biasanya dipepet Pak Haji. Padi kan mesti kadang ditotoli karo apakah? Ayam, kadang karo burung. Itu dalam kitab fikih boleh menjadi udzur orang menghadiri sholat Jumat, boleh tidak Jumatan. Saya bukan tinggal. Kadang Sementara aja lagi. Loh, Coba panjenengan pikir, berarti sholat Jumat kalah ya karo Mepet apa? dikabeli gitu. Loh, tapi ini menjadi rumusan fuqaha. Ini menjadi rumusan fuqaha. Bahkan kalau ini kan ya. Orang jaga rel kereta api itu ya jelas, karena kalau tidak dijaga pada sholat Jumat bisa terjadi tabrakan nanti. Nah itu salah satu kenapa kita harus paham fikih betul. Dan fikih yang harus kita paham jangan hanya Syafi'i. Bila perlu sampai pada mazhab yang lain, sehingga dalam permasalahan zakat saja dengan pakai uang kita itu tidak ikut mazhab Hanafi, tidak ikut mazhab Syafi'i. Ya karena kalau ikut mazhab Syafi'i agak ketat. Makanya lambang NU itu tulisan 99, talinya tidak kuat, agak longgar. Artinya memberikan peluang terhadap mazhab yang lain.
kembali lagi itu seputar masalah syariat. Artinya perbedaan antara kita dengan mereka dalam masalah syariat yang paling pentara. Kalau kita di dalam syariat ikut madhab dan sudah ditulis dalam kitab Hasyim Asy'ari, dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ini juga ada di dalam file itu bahwa sudah disebutkan bahwa akidahnya orang Jawa saat itu dari tahun 1330 itu yang dianut akidah fikihnya bermadhab Syafi'i. Tapi kalau dalam masalah pertanahan dan sebagainya, kepemerintahan itu pakai madhabnya madhab Hanafi. Jadi ya Ihyaul Mawad nanti masih tetap berpeluang masuk. Itu kajian secara fikih. Ini disebutkan tadi beberapa hal diantaranya. Yang paling penting intinya kita bermadhab, mereka tidak, dan slogannya selalu kembali ke Al-Quran dan hadis. Makanya Kiai Mustafa Akil seringkali ditanya, kalau panjenengan daftar PNS ataupun ada orang bertanya, pilih Al-Quran atau Pancasila? Wah, kan begitu. Doktrin. Ini pertanyaan yang salah. Ya jelas pilih Al-Quran, nanti dijangkoi nasionalisme. Pilih Pancasila, dikira tidak agamis. Yang benar jawab Pancasila sesuai dengan Al-Quran. Nah, jawabannya Pancasila sudah sesuai dengan Al-Quran. Nasionalisme ada, jelas, sudah jelas. Hubul waton minal iman sudah jelas. Nah, dalam masalah kenegaraan masih dalam keislaman dulu. Yang terakhir dalam bidang ihsan. Ihsan itu kalau di dalam hadis Nabi menggambarkan sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Antak budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innallaha yarak. Ihsan itu adalah ejawentah dari orang yang benar secara akidahnya, benar secara sikap, benar secara lahiriahnya ataupun syariatnya, maka ihsan yang kemudian muncul dalam generasi ulama dikenal dengan ilmu tasawuf. Maka kelompok mereka Wahabi paling benci sama Al-Imam Al-Ghazali. Paling benci sama Abu Athaillah Asy-Syakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Kenapa? Karena mereka mengajarkan kitab-kitab tasawuf. Disinilah kenapa kemarin waktu diumumkan di masjid, saya waktu nulis, karena sekarang saya sedang menulis Syarah Ibnu Aqil. Jadi Ibnu Aqil ya, saya buat ini aslinya sih dari tahun kemarin. Ya pengen menulis kitab Nahwu paling tertinggi dan alhamdulillah sedang berjalan. Ya mudah-mudahan lancar selesai. Sehingga saya kemana-mana tanya sama adik saya, kemana-mana. Bahkan ketika di rumah adik saya liburan. Jadi saya sebagai seorang kakak ini jangan sampai adik saya liburan terus kemudian habis waktunya dengan liburan. Saya tidak mau. Kadang-kadang orang tua juga begitu. Jadi anaknya ketika baru pulang dari pesantren, yang biasanya sholat subuh di rumah, ketika sampai di rumah sholat subuh, biarlah kalau di pesantren kan sholat subuh dulu. Libur dikit lah kalau jangan sampai Pak. Ya kesini belum. Jangan sih. Orang pekon anu. Nah sehingga saya ngajarkan selalu kepada adik saya dimanapun, kadang ketika saya di mobil, bagaimana hukumnya kayak gini. Jadi saya di mana selalu ngajak adik saya dialog keagamaan. Jangan sampai pernah berhenti bertanya, berpikir, belajar. Karena kalau sampai berhenti bertanya, berhenti berpikir, berhenti belajar, maka itu adalah gerbang kebodohan pertama bagi saya. Sehingga kalau kata Gus Baya, mau tidak mau kita harus mengupgrade keilmuan dengan terus membaca. Nah, dalam masalah bidang tasawuf mereka paling tidak suka. Mayangkat kita kemarin tidak tahu siapa yang mengumumkan di masjid dan saya juga tidak tahu siapa yang ngaji. Itu saya senang sekali. Ternyata hebat di tulang kacang ini. Masjid sampai kemudian mengaji kitab Al-Hikam. Karena di sekeliling itu jelas panas itu. Ngakam lu. Ya apa namanya? Ngakam lu. Pokoknya saya sedang nulis saat itu saya mendengarkan. Wah ini luar biasa dahsyat. Sungguh luar biasa dahsyat. Mereka paling panas dengan kitab-kitab. Mualim aku. Oh panjenengan. Ali. Sinten asline? Kang Ali Kodas. Iya. Ya, itu kalau kita terus dilanjutkan. Ya walaupun bapak saya jarang hadir juga. Panas. Koloro iki diabsen di Pak. Luar biasa. Itu jujur pula Pak Haji Wen, senang banget. Alhamdulillah terjadi perubahan besar.
Ya karena saya meninggalkan Tulang Kacang itu dari tahun 2002. Saya itu mondok di Lirboyo dari tahun 2002 akhir lah. Dibawa sama Kang Uji, paman saya Mama Wahid sampai tahun 2012. Terus kemudian baru ditugaskan sampai ngajar sampai sekarang punya anak buah. Jadi di Jawa Timur ya hampir 17 tahun. Di Lirboyo 10 tahun dan saya ketika mendengar nulis saat itu mendengar. Ya saya sambil mendengarkan ngajinya kemudian saya nulis. Jadi harus menurut dulu saya harokati, saya terjemah satu-satu. Saya rasanya senang sekali ketika masjid itu betul-betul menjadi sumber keilmuan. Asalnya DKM goblok. Ngaji. Orang memberi kesempatan terhadap yang lain. Lamun goblok mau orang tadi DKM kan. Pinter. Dong buyung. Intermezzo. Pinter ngeles. Iya. Jadi ini saya yakin ini bukan saudara saya. Benar. Saya sudah cerita sama bapak saya. Ya bagus sekali itu bagus karena ya tadi karena kita mengakui tasawuf. apa koreksi lah. Nembe ngrungokna sing wingi Pak Ustaz. Jadi nembe ngrungokna sing wingi kula ngetik pas ya termasuk bapaknya kula sing dipanggil. Bapaknya lakas bener aku. Monggo hadir pengajian kitab Al-Hikam. Plus ulah karena zaman kita waktu masih nikah kayaknya durung anak, waktu masih cilikku. Ya masih durung anak gitu. Waktu niku. Kita masih Sapina. Iya masih Sapina perubahan besar. Dipanggil pe Gorono panas. Jadi apa dia apa pun coba. Ini bapaknya siapa sih? Bapak siapa ya? Bapak nih mana lagi? Umpang keluar bapak dia keluar. Itu bagi saya ya itu tapi harus dilanjutkan karena dawuhnya Imam Al-Ghazali begini. Dawuhnya Imam Al-Ghazali itu wa khairun la yadum syarrun Anak Madone, anak asli. ya harapan saya nih Kang Mudai, harapan saya ya dilanjutkan lah karena wa khairun la yadum syarrun min khairin la yadum, bahwa kebaikan yang terus berkelanjutan, kebaikan yang tidak istiqomah, tidak berkelanjutan itu lebih jelek daripada keburukan yang Lanjut. Sama dia DKM yang udah. Lanjut. Maju terus. sungguhan. Dianjingna di YouTube. Wayang kok di Semua episode. Kang Udah Mudai. lakon berkater Kadurung. Oh, masih dihitung kan? Masih dihitung. Itu Kenapa kan saya? penilaian orang luar gitu. Penilaian orang pribumi yang sekarang ada di luar. Itu saya merespon positif banget. Ini kalau seumpama pengajian-pengajian di masjid ataupun seumpama dimanapun diekspos betul terhadap media, luar biasa. Karena berdakwah itu tidak hanya dengan ilmu, yang dengan ilmu, yang punya ilmu. Tanggal 5 jamaah kan. Wah itu sudah bagus. Sepat. Kurang slogan. Awal-awalnya gimana? Awal-awalnya. Siap. Ngaji hikam plus masuk surga gratis. Sorry, plus maning bidadari. 70. Maning suruh priben. Dua kita kabeh dibayar. Sorry Kak Haji, coplok gaji. Coplok gaji. Nah, itu tadi masuk dalam tema ihsan. Siap, Jadi, ihsan benar. Tema ihsan itu sebenarnya ejawantah dari orang berakidah dan bersyariah, maka sikapnya harus sesuai dengan Rasulullah. Amin. Maka banyak orang bertanya, Ustaz, apa sebenarnya thariqah itu? Saya jawab, tidak usah jauh-jauh pada kitab Al-Azkiyah karena Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa thariqah itu at-tatabu bi ahwali Rasul fi sa'iri kulli, bahwa meneliti betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena tidak setiap yang dilakukan Rasulullah dilakukan sahabat. Contoh joget rukos, semuanya paling benci joget rukos. Joget itu aliran apa yang ketika wirid sambil mutar gitu. Thariqah apalah? Atau thariqah yang mutabaroh di NU yang ada di Jatman itu Tarian Sufi. tarian sufi, betul tarian sufi. Saya tidak ngerti loh sanad gimana. Tapi dalam kita fikih itu diakui dan itu legal. Oh, mereka itu jelas membid'ahkan. Jadi walhasil kesimpulannya, kalau panjenengan pengen ngerti siapakah orang-orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, pertama orang yang tidak mau bermadhab. Pertama orang yang mengkafirkan orang yang bertawasul, berziarah kubur, bertabaruk karena tauhidnya melarang itu. Kalau ada orang melarang demikian, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dalam bidang syariah tidak mau bermadhab. Yang terakhir, tidak mau menerima ajaran tasawuf. 3 Islam, iman, Islam dan ihsan inilah yang diperjuangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam
fungsional NU menjaga agama. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa NU harus mengurus dan menjaga negara. Dilambangkan dengan tongkat komando yang diberikan oleh Kiai Khalil terhadap Hasyim Asy'ari, dan itu lambangnya Nabi Musa ketika ditanya wa matil kabiyaminika ya Musa, dijawab dengan ya asai, bahwa kita punya kewajiban dinahdiyin untuk menjaga Pancasila, untuk menjaga Undang-Undang 45, untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia ini dengan cara apa? Menolak orang yang membid'ahkan cinta terhadap tanah air, menafikan nasionalisme. Mereka adalah kelompok Hizbut Tahrir. Ada kitab karangan alumni Lirboyo namanya Kiai Yasin Asmuni, Arad alal Madhab Hizbut Tahrir. Jadi membantah pemahaman Hizbut Tahrir itu secara akidah satu. Mereka bermadhab, tapi madhabnya tidak ada 4, 5. Dan madhab ini dicampur aduk, dicampur adukan madhab ini, sehingga terjadi talfek. Yang kedua, dalam bidang syariat, tadi dalam bidang keyakinan mereka mirip seperti Wahabi. Dalam bidang syariat mereka mempercampur adukan madhab. Dalam bidang tasawuf mereka hampir mirip dengan Syiah. Yang terakhir, orang yang tidak pakai hukum dengan hukum Islam maka dianggap sebagai negara yang tauhid, sehingga boleh untuk diperangi, halal darahnya. Sehingga mengapa terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, ya sekalipun itu karena ada adu domba dari orang Yahudi dan Nasrani, tetapi karena mereka kurang, kalau kata Kiai Said ataupun Kang Mustafa Akil, dalam masalah nasionalisme. Dan selalu disampaikan bahwa dalil nasionalisme itu banyak, tapi yang sering disampaikan diantaranya oleh beliau Kiai Mustafa Akil ketika Rasulullah mau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau menangis sambil melihat Makkah dan mengatakan, wallahi ya Makkah innaki la habbul ardi ilallah falaula anni turku minku ma kharajtu. Demi Allah wahai Makkah, itu diucapkan 3 kali. Kalaulah aku tidak diusir, bahasanya tidak dikeluarkan oleh orang-orang di Mekah, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Wa min hadza ittafaqa ulamauna bi anna cinta tanah air atau hubbul waton, yang kemudian slogannya dirubah oleh orang-orang NU, kayaknya orang Banser juga nih, menjadi hubbul wadon. Hubbul waton minal iman. Ini ada yang berubah ini, hubbul wadon minal iman. Artinya secara agama dan secara negara kita sedang berhadapan-hadapan dengan 2 akidah yang berbahaya, diantaranya adalah akidah Wahabi dan akidah Hizbut Tahrir. Oleh karenanya kajian-kajian keilmiahan yang terus dilakukan di masjid beserta masyarakat, masyayikh dan juga orang-orang NU, saya harap untuk terus dilanjutkan, karena sebagai amanah dari studi keilmuan tadi, idza dhaharatil fitan awil bidah falyudil al alim ilmahu fa illa fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ada lagi, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya al jamallahu bil jami minan nar, maka Allah akan menyancang lehernya dengan kendali api neraka. Nah, ini merupakan kewajiban kita, alumni pesantren dari manapun, mari kita ajak berjuang untuk membendung gerakan-gerakan. Laka berkate. Hari Gumawan barangkali sambil santai mawon, sambil tanya jawab, saya juga mau merokok ini karena bukan masjid, bukan yang lain. Jadi hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait masalah paham-paham yang perlu kita waspadai, gerakan-gerakan yang ada di sekarang. Karena di Arab sekarang sudah terjadi besar-besaran perubahan. Kemarin Maulid tidak dirayakan, tapi Halloween, Natal dirayakan. Ini sudah terjadi perubahan karena antara Raja Saud dengan anaknya sudah tidak sama paham akidahnya. Ini kumawon, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tanya jawab, santai mawon. Mangga. Sing orang belum fatwa dia apa kena ustaz dia nak. Dipakai amplop. Dipakai amplop dingin Kang Haji. Iya. Gedein nih, Je. Belum fatwa ada dia apa kena. Cangcang dulu nih orang keras tuh Keras.